Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyanwar dengan nomor induk mahasiswa 22132657, kelas C semester 2, prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dengan mata kuliah Anatomi Fisiologi dengan dosen pengampu Pak Hendri Didiharto, Eskep, Nurse, MPD. Sistem pencernaan terdiri dari 1. Mulut, 2. Faring atau tenggorokan, 3. Esofagus atau kerongkongan, 4. Lambung, 5. Usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, 1. Duodenum, 2. Jejunum, 3. Ileum, 6. Usus besar, dan 7. Anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran cerna, yaitu pankreas, hati, dan kandung empedu. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang makanan, sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot yang berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Sementara itu zat gizi dari makanan menjalani proses penguraian dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses ini dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim. Makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat dan yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut sphincter pylorus. Sphincter pylorus terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan perut sehingga 4 jam setelah makan. Usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Bagian dari usus halus yang pertama adalah duodenum. Fungsi usus halus dimulai dari bagian pertama organ pencernaan ini, yaitu duodenum. Secara umum, duodenum adalah bagian terkecil dari usus halus dan merupakan pintu masuk dan makanan ke dalam usus. Fungsi usus halus di sini adalah melanjutkan proses pemecahan makanan yang sebelumnya sudah terjadi di organ lambung. Yang kedua adalah jejunum. Setelah dari duodenum, makanan akan masuk ke jejunum. Proses pencernaan dan penyerapan makanan masih terus berlanjut. Di dalam jejunum, makanan akan terus diproses sampai terjadi penyerapan nutrisi makanan ke dalam aliran darah. Jejunum merupakan bagian atas usus kecil yang berhubungan dengan duodenum
di salah satu ujungnya, sementara di ujung lainnya terhubung dengan ileum. Yang ketiga adalah ileum. Fungsi dari ileum tidak berbeda jauh dengan jejunum, yaitu melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Ileum memiliki ujung dari bagian usus kecil yang terbuka dan berhubungan dengan usus besar. Memang, ileum merupakan bagian akhir dari usus halus yang berperan sebagai penghubung dan melanjutkan makanan yang sudah dicerna ke dalam usus besar. Bagian ini merupakan akhir dari saluran pencernaan. Usus besar terjadi pemisahan zat sisa makanan serta pembentukan fases. Nantinya, sisa makanan itu akan dikeluarkan dari tubuh. Proses terjadi pada usus dalam sistem pencernaan manusia. Proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil setelah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim dari ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yakni cecum, kolon, dan rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Yang terakhir, rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi fases kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan fases sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan fases. Inilah yang membuat Anda merasa mulas dan ingin membuang air besar. Fases nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya fases. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur fases. Sekian, terima kasih atas pemaparan yang saya berikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.